وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده ولبلغ الرسالة أعطى الأمانة ونصح الأمة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hamba-hamba Allah berbahagia di bulan berapa yang insya Allah dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ayat awal yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau diterjemahkan secara sederhana artinya lebih kurang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Kira-kira kalau kita baca di terjemahan depan agama gitu ya, yang memberikan makna atau pengertian atau arti dari muqaddimah surat Al-Baqarah 185 ayat yang tadi kami bacakan, itu apa yang kita bayangkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bayan, menjelas, memberikan penjelasan bagi siapa? Subjeknya adalah manusia, untuk menuntun manusia menjadi pengarah dalam proses menjalani kehidupan. Dan dia adalah pembeda antara hak dan batil. Hamba-hamba Allah berbahagia. Jadi ada 3 kata kunci dalam ayat ini yang perlu menjadi perhatian buat kita bersama pada saat kita membaca ayat ini dan kemudian kita baca terjemahan atau artinya. Begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah manar, sebuah penerangan, sebuah penjelasan tentang Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan tidak main-main, bulan ini juga kemudian disangkutkan atau dihubungkan dengan satu tujuan hidup sebagai minhajul hayat, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dalam surat yang lain sampai-sampai saking khawatirnya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, yang kita teladani, itu menangis di hadapan Allah, mengadu di hadapan Allah, khawatir dengan kehadiran Al-Quran yang dicuekin sama sebagian besar manusia. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qawmin takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, berkatalah Rasulmu, berkatalah Muhammad saat itu sampai menangis, sampai menengadahkan tangan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhad,
menjadikan Al-Quran itu mahjur, sesuatu yang dicuekin, nggak dipelajarin, nggak dihaji, tidak diperhatikan. Bahkan Masya Allah tabarakallah, sampai-sampai kemudian kita tidak paham bahwa banyak sekali pesan-pesan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bersumber daripada Al-Quran. Dan kita jangan sampai nanti kemudian pada saat dibagikan sama Allah kita ngaji. Padahal dulu waktu di dunia kita orang-orang yang sering banget berinteraksi dengan Quran, tapi kok malah kita tidak dijadikan sebagai ashabul Quran, sebagai sahabat Quran. Hamba Allah berbahagia, ancaman ini sudah Allah katakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat ke-179. Itu ancamannya bagi orang-orang yang tidak memiliki kepedulian untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, wa bayyinat sebagai penjelas, dan Al-Furqan sebagai pembeda. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna adzan a'yun wa lahum a'yun la yubsiruna. Dia punya telinga, enggak dia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dia punya mata, tidak dia pakai untuk melihat hal yang baik. Sampai kemudian Allah mengatakan balhum Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jemaah sekalian, Ramadan ini memberikan kepada kita banyak pesan, dan pesan yang disampaikan salah satunya adalah Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka itu mari kita hidupkan di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada, untuk berusaha seminimal mungkin tidak pernah lepas dari yang namanya Al-Quran. Gadget-gadget kita Pak, yang kita miliki Bu, gadget-gadget kita itu, HP-HP Android kita, usahakan sudah terdownload Al-Quran. Setiap kali kita mungkin masih dalam kondisi bekerja, melakukan aktivitas, maka di saat ada waktu luang atau jeda, maka jangan sampai tidak kita lakukan untuk melakukan interaksi dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Minimal mentilawah atau membacanya. Barangkali bulan Ramadan ini memberikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya supaya kita bisa kembali kepada apa yang menjadi pesan-pesan Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan Allah menuntut kita untuk tidak pernah lepas dari petunjuk ini. Kemudian Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar dan mempelajari. Tidak ada kata terlambat Bapak, Ibu, tidak ada kata terlambat. Usia bukan penghalang. Yang menjadi penghalang kita untuk tidak belajar Al-Quran pada saat nanti nafas kita sudah berada di tenggorokan kita. Pada saat mulukul maut, malaikat maut bersiap-siap untuk mencabut kita, maka disitulah urusan kita sudah selesai. Tetapi pada saat kita masih bisa bercengkrama, bisa bercanda, bisa tertawa, bisa belajar, bisa berjalan, maka kesempatan kita untuk mengamalkan itu benar-benar terjadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, memberikan kita kesempatan untuk terus dan terus mencintai Al-Quran. Demikian tadi tafsir yang bisa kami sampaikan buat teman-teman kita semua. Kalau ada hal-hal yang mohon maaf. Alhamdulillah pada kemudian Karim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.